Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan untuk menjalankan kegiatan perkuliahan secara online ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kalian semua. Hari ini kita akan membahas tentang ekologi ya. Kalau ekologi ini nanti bahannya ada di bab 6 halaman 67. Jadi apa saja yang kita bahas adalah cakupannya, terus kemudian ada pengertiannya, terus manusia dalam lingkungannya. Oke, silakan nanti kalian sambil melihat bahan yang ada di bab 6. Jadi kalau kita mendengar kata ekologi ya, ekologi itu dari bahasa Yunani ya, oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah ekologi ini dapat diartikan sebagai ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, atau dapat dikatakan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ekologi dan ekonomi ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mempunyai alat transaksi. Dalam ekonomi, alat transaksinya adalah apa? Adalah uang. Sedangkan kalau dalam ekologi itu alat transaksinya yang digunakan adalah materi, energi, dan informasi. Terus kemudian arus informasi dalam suatu komunitas atau antara beberapa komunitas ini mendapat perhatian utama dalam ekologi, seperti halnya arus uang dalam ekonomi. Nah, oleh karena itu ekologi ini disebut sebagai ekonomi alam yang melakukan transaksi dalam bentuk materi, energi, dan informasi. Dalam ekologi sendiri dan ekonomi dikenal pula beberapa istilah yang sama, misalnya seperti ada produsen, terus kemudian ada konsumen, terus kemudian ada sirkulasi dan keseimbangan, serta yang lainnya ya. Ekologi dan ekonomi ini juga menggunakan konsep pemikiran dan model lingkaran yang sama. Jadi kalau ekologi ini mempelajari keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik materi maupun rohani. Sedangkan ekonomi ini menganalisis kehidupan dengan menggunakan konsep model lingkaran yang menggambarkan antara dua golongan. Golongan apa saja? Ada golongan produsen yang menghasilkan barang atau jasa, dan golongan konsumen yang menerima barang atau jasa itu sendiri. Nah, dalam menganalisis tata lingkungan, ekologi ini menggunakan konsep model lingkaran yang dikenal dengan lingkaran energi ya. Lingkaran energi, terus kemudian materi dan informasi. Dalam ekologi juga terdapat istilah golongan sama ya, golongan produsen sama golongan konsumen. Nah, lingkungan ini dikatakan berada dalam keseimbangan ekologis jika proses pengalirannya energi dan materi itu tadi tidak terganggu. Jadi kalian bisa melihat di gambar 6.1 itu ada konsep model lingkaran ekonomi ya yang A, terus kemudian konsep model lingkaran ekologi yang B. Nah, di situ kalau yang ekonomi dia produsen konsumen, terus uang dan barang, sedangkan kalau ekologi dia dalam lingkaran itu lingkaran manusia, ada lingkaran lingkungan, terus kemudian materi, energi dan informasi. Cakupan wilayah kerja ekologi. Nah, seluruh alam semesta ini merupakan suatu ekosistem yang tersusun dari kelompok-kelompok komponen yang berkaitan satu sama lain. Nanti masing-masing kelompok ini merupakan suatu kesatuan dengan kelompok lainnya. Beberapa pengertiannya nanti dalam wilayah kerja ekologi itu ada individu. Nah, individu ini kalau secara definisi dia suatu satuan struktur yang menggunakan suatu kehidupan dalam bentuk makhluk, misalnya satu semut individunya ya, atau satu jenis pisang, satu jenis jambu, misalnya seperti itu. Sedangkan populasi kalau secara definisi adalah kumpulan individu dari jenis yang sama berada di satu tempat dan waktu tertentu, misalnya perkebunan pisang, perkebunan jambu, atau sekumpulan semut di halaman rumah, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau komunitas itu sendiri secara definisi adalah kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu tempat yang bersama. Misalnya dalam perkebunan
pisang ada semut, terus kemudian ada sekumpulan semut, ada sekumpulan belalang, terus kemudian ada sekumpulan cacing dan lain sebagainya. Nah, kalau ekosistem secara definisi ini adalah tingkatan organisasi yang paling tinggi dari komunitas. Jadi pada ekosistem ini ada hubungan timbal balik antara organisme yang hidup dengan lingkungan abiotik atau yang mati ya. Kalau abiotik itu mati. Yang membentuk suatu sistem yang dapat diketahui aliran energi dan siklus materinya. Nah, ekosistem ini dapat berubah sistem apa saja, asalkan di dalamnya sistem tersebut ada interaksi antara organisme yang hidup dengan lingkaran abiotik, misalnya ekosistem laut, pantai, hutan, padang rumput, serta beberapa ekosistem buatan manusia, misalnya sawah. Di sawah itu ada cacing yang lagi berada di dalam lumpur, atau ada keong mas yang menetap atau ada di atas batu, misalnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari unsur penyusunnya, nanti ekosistem ini dapat dibedakan menjadi 4 ya. Ada bahan tak hidup. Yang tak hidup ini abiotik, yang misalnya tanah, air, udara, sinar matahari ya, tapi dia memang dibutuhkan dalam kelangsungan hidup manusia atau makhluk hidup lainnya. Terus kemudian ada produsen. Ya, produsen ini organisme autotrofik atau organisme yang dapat mensintesa makanan sendiri atau dapat menyediakan makanan sendiri, itu produsen. Sedangkan konsumen itu adalah organisme heterotropik. Dia organisme yang hanya memanfaatkan bahan makanan yang disediakan oleh organisme lainnya. Nah, terus kemudian ada pengurai. Pengurai ini perombak atau dekomposer atau organisme heterotrofik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Nanti di situ di gambar 6.2 ada model sederhana perpindahan energi dari materi dalam ekosistem energi dan materi dalam sebuah ekosistem ya. Terus kemudian ada biosfer ya. Biosfer ini apa? Tingkatan organisme biologi terbesar yang mencakup semua kehidupan di bumi dan adanya interaksi antara lingkaran fisik secara keseluruhan. Tadi beberapa istilahnya. Terus kemudian nanti ada manusia dalam lingkungannya. Nah, manusia dalam lingkungannya itu, lingkungan manusia itu terdiri dari lingkaran, ada abiotik ya, ada biotik, ada abiotik. Artinya lingkaran hidup manusia ini tidak hanya ditentukan oleh benda hidup, tapi juga ditentukan oleh hal-hal yang bersifat tidak hidup, di samping kebudayaan atau perilakunya sendiri. Nah, manusia ini harus berjuang menaklukkan alam dan isinya agar dapat hidup. Terus kemudian namun perilaku manusia pula menyebabkan terjadinya perubahan tatanan lingkarannya. Penting banget nih manusia paham tentang lingkungan, karena manusia itu sendiri nanti berpengaruh terhadap tatanan lingkungan itu sendiri. Jadi harus bisa membedakan mana yang tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan, mana yang boleh dilakukan, bagaimana cara memanfaatkan lingkungan, bagaimana cara menjaga lingkungan. Nah, di situ nanti ada macam-macam sumber daya alam. Nah, apa saja? Ada sumber daya alam kalau berdasarkan sifat, itu sumber daya alamnya dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kalau dia berdasarkan jenis, itu sumber daya alamnya namanya abiotik dan biotik. Kalau berdasarkan kegunaan, sumber daya alam yang sebagai sumber energi dan sumber daya alam sebagai penyedia bahan baku. Nah, konservasi sumber daya alam, jadi manusia ini menggunakan sumber daya alam baik dapat dipahami ataupun tidak dapat, maksudnya baik dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui untuk mendukung kelangsungan hidupnya ya. Keperluan akan sumber daya alam ini meningkat karena 2 faktor. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini sangat mempengaruhi apa yang mereka butuhkan. Terus kemudian yang kedua, ada perkembangan peradaban manusia memerlukan sumber daya alam lebih banyak lagi. Jadi kalau semakin berubah peradabannya, terus kita mulai nih menggali-gali apa saja yang bisa dimanfaatkan, sumber daya apa saja yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya kalau dulu menggunakan minyak tanah ya sebagai bahan bakar,
dalam kegiatan berumah tangga sekarang menggunakan gas bumi misalnya seperti itu, atau sekarang sudah mulai berkembang lagi dengan konsep sumber daya baru dan terbarukan misalnya menggunakan biogas. Nah tapi kalau misalnya penggunaan sumber daya alam ini tidak bijak atau tidak memperhatikan faktor lingkungan, maka yang akan terjadi adalah manusia itu mengalami kerugian jangka panjang ya. Jadi kalau mereka memperhatikan lingkungan, terus mempertimbangkan bagaimana atau berapa besar yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan memenuhi kebutuhan itu, nanti generasi yang akan datang akan tetap dapat memanfaatkannya. Tapi kalau misalnya mereka tidak memperhatikan lingkungan, mengabaikan faktor-faktor yang berhubungan bagaimana cara mengendalikan kerusakan, maka yang akan terjadi adalah apa? Yang akan terjadi adalah generasi yang akan datang ini tidak dapat menikmati lagi atau tidak dapat memanfaatkan lagi sumber daya alam. Terus kemudian apa lagi terjadi kerusakan lingkungan ya? Itu yang paling fatal, misalnya ada banjir, longsor, terus kemudian banyak bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Untuk itu perlu ada usaha agar sumber daya alam itu tersedia sebanyak mungkin, dan usaha ini dikenal dengan sebagai usaha konservasi lingkungan ya. Konservasi lingkungan ini nanti meliputi konservasi air, konservasi tanah, hutan, mineral, dan marga satwa. Kayak terus kemudian selain konservasi lingkungan juga masyarakat sekarang sudah mulai diedukasi untuk paham tentang bagaimana cara mengelola lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, membuat selokan atau membuat air resapan untuk memasak ketersediaan air pada musim kemarau. Nah, terus kemudian pertambahan penduduk dan sumber daya alam ya. Kalau di sini nanti semakin tingginya atau semakin besarnya jumlah penduduk yang ada di bumi ini, maka semakin banyak juga sumber daya alam yang dibutuhkan. Nah, perubahan penduduk ini disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang di sini pertambahan jumlah kelahiran, makanya terus kemudian ada program KB anak buah saja sudah cukup. Terus kemudian penurunan angka kematian ya. Pertambahan penduduk sangat pesat sudah dapat dipastikan akan meningkatkan keperluan sumber daya alam bagi manusia. Sampai saat ini telah banyak ditemukan sumber daya alam dan bahan tambang lainnya di seluruh bagian dunia, tetapi tidak semua negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sama ya. Misalnya kayak Arab Saudi, dia terkenal dengan minyaknya misalnya gitu. Di samping itu jumlah penduduk satu negara dan kemampuan teknologi yang dimiliki turut berpengaruh terhadap kemakmuran suatu negara. Nah, bagaimana mereka cerdas dengan menggunakan teknologi pasca panen itu mengurangi risiko sumber daya alam dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya alam yang ada. Misalnya contohnya yang ada di Indonesia ini adalah rumput laut ya. Kita itu penghasil rumput laut terbesar di dunia, tapi apa yang terjadi, sekitar 60 lebih diekspor ke Cina, dan kita memanfaatnya hanya dalam bentuk kita mengekspor ke Cina dan mengimpor barang yang sudah jadi seperti agar-agar dan lain sebagainya. Sedangkan si rumput laut ini sendiri itu banyak manfaatnya ya, selain untuk bahan baku plastik, dia untuk kosmetik, terus kemudian untuk obat-obatan ya, sebagai wadahnya. Kalau kita sering minum pil yang dia bentuknya kapsul, nah itu juga bahan baku dari kapsul itu bisa menggunakan rumput laut, juga bisa digunakan sebagai pengawet makanan ya, karena dia karagenan ini sifatnya kayak agar-agar ya, jadi dia bisa melindungi makanan itu sendiri. Terus kemudian ada pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran saat ini manusia telah menikmati sumbangan teknologi yang telah berhasil menunjang kehidupan, tapi manusia juga harus menghadapi akibat negatifnya. Karena apa? Kenapa sih kok terjadi pencemaran lingkungan pada saat ada peningkatan teknologi? Karena manusia tidak paham bagaimana cara mengelolanya, hanya
bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri, tapi tidak melihat dampak yang dihasilkan pada saat teknologi itu sudah digunakan, terus kemudian sumber daya alamnya diproses. Nah, setelah proses pasca panen ada proses produksi. Nah, hasil akhirnya dari kegiatan produksi tersebut adalah limbah yang belum banyak orang paham bagaimana cara memanfaatkannya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah adanya krisis lingkungan ya. Terus kemudian kesehatan manusia sekarang semakin menurun, adanya polusi terhadap udara ya. Sekarang udah mulai, mungkin kalau di Lampung ini masih agak segar udaranya, mungkin kalau di Jakarta karena tingginya mobilitas ya, semua orang menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Nanti polutan ini sendiri dapat digolongkan menjadi ada yang bersifat kuantitatif dan ada yang bersifat kualitatif ya. Kalau yang bersifat kuantitatif itu substansinya secara alamiah terdapat dalam lingkungan, tetapi jumlahnya meningkat karena adanya kegiatan manusia. Contohnya seperti karbon, nitrogen, fosfor ya. Kalau itu biasanya ada di kegiatan misalnya menggunakan kendaraan. Makanya kalau di Jakarta sudah ada nih sistem ganjil genap, menggunakan kendaraan yang ganjil dan genap. Tapi rata-rata kalau orang kaya ya mereka punya plat yang ganjil dan punya plat yang genap, jadi tidak masalah. Nah, itu yang harus diedukasi kepada masyarakat, tujuannya untuk apa sih. Terus ada polutan yang bersifat kualitatif, adalah sintetis yang dihasilkan oleh kegiatan hidup manusia. Contohnya misalnya substansi sintesis buatan manusia, ada pestisida, deterjen. Nah, kalau pestisida ini memang saat ini industri ya sudah mulai memanfaatkan bagaimana caranya tetap memperbaiki kualitas tanah dengan menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan. Ya, misalnya perbedaan sistem jenis tanaman yang ditanam itu juga bisa. Terus kemudian memanfaatkan kompos ya, atau kalau misalnya dia kegiatan industrinya perkebunan dan peternakan, sisa dari hasil kotoran ternak tadi itu digunakan sebagai pupuk. Nah, polusi ini nanti ada polusi udara, polusi air dan tanah ya. Kalau polusi udara ini nanti biasanya dia menyebabkan efek rumah kaca, ada karbon monoksida, nitrogen dan lain sebagainya. Terus kemudian ada polusi air dan polusi tanah. Ya, ini biasanya disebabkan oleh padatan. Kalau air yang disebabkan hasil kegiatan industri, mau misalnya dia hasil pengolahan, misalnya kalau di sini hasil pengolahan tebu ya, itu nanti ada limbahnya, limbah cairnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kerusakan atau polusi terhadap air dan tanah. Penggunaan pestisida juga bisa, kemudian herbisida dan nitrat juga, yaitu menyebabkan polusi terhadap air dan tanah. Terus kemudian ada polusi suara. Nah, polusi suara ini biasanya kebisingan yang berlangsung seharian ya. Kalau misalnya kita ngelihat di kegiatan industri mungkin yang ada di Jakarta ini, adanya teknologi itu menyebabkan kebisingan, kegiatan yang terus menerus, kegiatan produksi yang terus menerus, laju manusia yang terus menerus, kegiatan manusia yang terus menerus dan lain sebagainya. Nanti ada akibat yang timbul ya, karena pengaruh suara dengan kekuatan tinggi adalah kehilangan daya dengar secara permanen. Jadi nanti semakin tinggi kebisingan kita pada saat itu dirasakan terus menerus, maka akan hilangnya atau turunnya daya dengar. Nanti terus kemudian menurunnya tekanan darah, denyut nadi, kontraksi perut dan usus, sakit perut dan lain sebagainya. Itu tadi penjelasan tentang materi kemarin ya, yaitu tentang ekologi. Silahkan nanti dipelajari lagi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa via chat. Nah, di bahan yang pertama itu ada di bab 9, itu sama ya, makhluk hidup dalam ekosistem alami. Jadi di situ juga dijelaskan apa itu peran manusia dalam ekosistem, ada dijelaskan individu. Nanti di individu ini dia lebih detail lagi menjelaskannya.
Ada bermacam-macam adaptasi lingkungan, adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, ada adaptasi morfologi, ada fisiologi, terus kemudian ada adaptasi tingkah laku. Nah, kalau adaptasi morfologi seperti apa? Penyesuaian bentuk tubuh untuk kelangsungan hidup. Terus ada fisiologi, penyesuaian fungsi fisiologi tubuh untuk mempertahankan hidup, dan ada adaptasi tingkah laku ya, merupakan adaptasi yang didasarkan pada tingkah laku. Nah, itu di sub individu. Terus kemudian ada di sub populasi. Nah, di subpopulasi ini nanti dijelaskan ya, jika kepadatan populasi naik maka kebutuhan akan tempat tinggal, bahan makanan, kebutuhan lainnya ini menjadi di luar kemampuan. Nah, jika hal itu terjadi akan timbullah persaingan yang menimbulkan dua akibat. Apa saja akibatnya? Yang pertama ada dalam jangka waktu yang singkat menimbulkan akibat ekologi, terus dalam jangka waktu yang panjang dia menimbulkan akibat evolusi ya. Kalau ekologi apa saja? Kelahiran, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan populasi yang boleh jadi akan tertekan. Terus kemudian terjadinya perpindahan atau emigrasi populasi yang mungkin meningkat. Terus ya, kalau dua faktor yang dapat menurunkan daya biak populasinya apa saja? Ada faktor yang tergantung pada kepadatan populasi itu sendiri, ada yang tidak tergantung pada kepadatan populasi itu sendiri. Nah, nanti ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi populasi, apa saja? Ada natalitas, ada mortalitas, ada imigrasi, ada kompetisi, ada pemangsa atau predasi, terus kemudian ada penyakit ya. Itu di subbab komunitas. Nanti komunitas ini terdapat bermacam-macam ya. Secara garis besar dibagikan menjadi dua bagian. Ada apa? Ada komunitas akuatik, ada terestrial. Kalau akuatik yang gimana? Komunitas ini dapat dimisalkan komunitas yang terdapat di laut ya, sungai, danau, parit atau kolam. Komunitas terestrial, kelompok organisme yang terdapat di dataran atau di daratan. Misalnya apa? Pekarangan, ada hutan, padang rumput, gurun, gunung, padang es. Terus kemudian ada ekosistem. Nanti ekosistem itu ternyata ada macam-macam. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Kalau yang alami itu contohnya nanti ada ekosistem darat, ada ekosistem perairan. Kalau ekosistem buatan itu nanti ada ekosistem kebun, ada ekosistem akuarium, kolam, dan lain sebagainya ya. Nah, ekosistem ini nanti dibentuk oleh dua komponen. Komponennya apa saja? Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Kalau biotik dia ada manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Kalau yang abiotik dia yang tidak hidup, nanti misalnya ada tanah, air, suhu, musim, dan lain-lain. Nah, aliran energi dan materi dalam ekosistem itu nanti silakan ada di halaman 197. Itu ada mengenai rantai pemangsa, terus kemudian ada mengenai rantai parasit ya. Terus kemudian rantai saprofit, rantai makanan, dan tingkat profit. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait dengan ekologi. Silakan nanti dibaca lagi materi yang ada pada buku ajar 1 dan 3. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terkait ekologi ini bisa langsung via chat. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.